Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ditasari dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 4D. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang liabilitas jangka panjang dan akuntansi obligasi. Fokus utama pembahasan ini mencakup pemahaman struktur modal perusahaan, mekanisme penilaian instrumen utang, serta implementasi praktik akuntansinya dalam laporan keuangan. Terdapat 4 alasan utama mengapa perusahaan memerlukan liabilitas jangka panjang dalam struktur modalnya. Pertama, untuk menilai solvabilitas, yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang demi keberlangsungan usaha atau going concern. Kedua, untuk mengukur resiko. Proporsi utang yang besar akan meningkatkan leverage dan resiko kesulitan keuangan. Ketiga, terkait kelayakan investasi, di mana struktur utang menentukan tingkat pengembalian dan profil risiko bagi investor. Terakhir, sebagai bagian dari keputusan pembiayaan untuk mengoptimalkan biaya modal atau cost of capital melalui efisiensi pajak, di mana beban bunga dapat mengurangi laba kena pajak. Selanjutnya, secara teknis, liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan. Liabilitas jangka panjang memiliki karakteristik spesifik, yaitu memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan atau di luar satu siklus operasi normal. Selain itu, kewajiban ini berbasis pada kontrak tertulis dan mengandung unsur bunga sebagai biaya modal. Contoh, instrumen yang termasuk dalam kategori ini antara lain utang obligasi atau bond payable, utang sewa, wesel bayar jangka panjang, dan pinjaman bank jangka panjang. Seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran sebelumnya, terdapat perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek digunakan untuk kebutuhan operasional harian dan mempengaruhi resiko likuiditas seperti current ratio serta quick ratio. Sebaliknya, liabilitas jangka panjang ditujukan untuk pembiayaan investasi dan ekspansi strategis. Dampaknya secara langsung terlihat pada debt to equity ratio yang mencerminkan struktur modal jangka panjang perusahaan. Analisis ini membantu manajemen dan investor dalam membedakan antara risiko pembayaran segera atau likuiditas dengan risiko struktur modal atau solvabilitas. Dalam praktik akuntansi, terdapat konsep reklasifikasi atau the current portion. Berdasarkan standar yang berlaku, bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan wajib direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki total utang 100 juta dengan cicilan tahunan 20 juta, maka bagian 20 juta tersebut dipindahkan ke kategori jangka pendek. Hal ini krusial untuk menjaga akurasi informasi likuiditas perusahaan agar pengguna laporan keuangan dapat melihat kewajiban kas yang harus segera dipenuhi. Kemudian di slide ini kita akan membahas apa itu obligasi. Obligasi merupakan instrumen utama dalam liabilitas jangka panjang. Terdapat 3 elemen kontrak utama dalam obligasi. Yang pertama, ada nilai nominal atau face value, yang merupakan pokok utang saat jatuh tempo. Yang kedua, ada kupon atau coupon rate, sebagai dasar perhitungan bunga kas periodik. Dan yang ketiga, ada tanggal jatuh tempo. Selain elemen kontrak tersebut, terdapat variabel pasar yang sangat penting, yaitu yield atau tingkat bunga efektif. Yield adalah tingkat pengembalian real yang diminta oleh investor di pasar saat ini, yang nilai persentasenya dapat berbeda dengan tingkat kupon yang ditetapkan perusahaan. Untuk menerbitkan obligasi, terdapat proses yang harus dilewati. Proses penerbitan obligasi di pasar modal dilakukan melalui 7 tahapan sistematis. Dimulai dari persiapan analisis kebutuhan dana,
Dilanjutkan dengan due diligence dan audit laporan keuangan. Setelah itu, perusahaan memerlukan persetujuan OJK dan proses pemeringkatan atau rating oleh lembaga resmi seperti Pevindo. Tahap berikutnya adalah penawaran umum melalui underwriter, listing di Bursa Efek Indonesia, hingga tahap pasca penerbitan di mana perusahaan memiliki kewajiban rutin untuk membayar bunga kepada pemegang obligasi. Selanjutnya, harga jual obligasi ditentukan oleh hubungan antara tingkat kupon dan yield pasar. Jika tingkat kupon lebih rendah dari yield pasar, obligasi akan dijual dengan harga diskonto atau di bawah nilai nominal. Jika tingkat kupon sama dengan yield pasar, obligasi dijual pada nilai pari. Namun, jika tingkat kupon lebih tinggi dari yield pasar, obligasi tersebut akan dijual dengan harga premium atau di atas nilai nominal. Mekanisme ini merupakan bentuk penyesuaian pasar agar tingkat pengembalian obligasi selaras dengan ekspektasi investor saat itu. Secara akuntansi, harga obligasi merupakan nilai kini atau present value dari seluruh arus kas masa depan. Komponennya terdiri dari dua bagian. Yang pertama, nilai kini dari bunga yang dibayar secara periodik yang menggunakan rumus anuitas. Dan kedua, nilai kini dari perlunasan pokok di akhir periode yang biasanya menggunakan rumus lump sum. Poin penting yang harus diperhatikan adalah tingkat diskonto atau variabel R yang digunakan dalam perhitungan ini selalu menggunakan yield pasar, bukan nilai kupon. Hal ini memastikan bahwa nilai instrumen mencerminkan kondisi pasar terkini. Berikut ini adalah contoh studi kasus PT Maju Jaya. Perusahaan menerbitkan obligasi senilai 1 miliar rupiah dengan kupon 12% per tahun, namun yield pasar hanya 10%. Karena bunga dibayar setiap 6 bulan atau semi-anual, maka tarif kupon disesuaikan menjadi 6% dan yield menjadi 5% per periode. Dengan menggunakan faktor nilai kini, total present value bunga adalah sekitar Rp304.541.533 dan present value pokok adalah Rp746.215.398. Akumulasi dari keduanya menghasilkan harga jual sebesar Rp1.550.757.870. Karena harga jual lebih besar dari nilai nominalnya, maka obligasi ini diterbitkan secara premium. Perlu diketahui bahwa premium atau diskonto yang timbul saat penerbitan harus diamortisasi sepanjang umur obligasi menggunakan metode suku bunga efektif. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyesuaikan nilai tercatat obligasi agar tepat mencapai nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Dalam metode ini, beban bunga dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat awal periode dengan yield pasar. Untuk obligasi premium, nilai tercatat akan menurun secara bertahap. Sedangkan untuk obligasi diskonto, nilai tercatat akan meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai nominal. Pada slide ini disajikan tabel amortisasi pada kasus diskonto PT Sejahtera dengan yield pasar sebesar 12% yang lebih tinggi dari kupon 10%. Obligasi terjual seharga Rp951.963.374. Pada tahun pertama, meskipun pembayaran bunga kas tetap sebesar 100 juta, beban bunga yang diakui secara akuntansi adalah Rp114.235.605. Selisih sebesar Rp14.235.605 tersebut merupakan nilai amortisasi yang menambah nilai buku obligasi. Pola ini berlanjut secara dinamis setiap tahunnya, hingga
nilai tercatat akhir kembali tepat ke angka 1 miliar rupiah pada akhir masa berlaku obligasi. Kemudian, pencatatan akuntansi obligasi mengikuti siklus hidup instrumen tersebut, dimulai dari jurnal penerbitan untuk mencatat penerimaan kas dan pengakuan utang. Selanjutnya, adalah jurnal pembayaran bunga yang mencakup pengakuan beban bunga serta amortisasi diskonto atau premium. Terdapat pula tahap penyesuaian di akhir periode fiskal untuk mencatat bunga akrual jika tanggal pembayaran bunga tidak jatuh tempo pada akhir tahun. Siklus ini diakhiri dengan jurnal perlunasan saat jatuh tempo, di mana perusahaan menghapus akun utang obligasi dan mengeluarkan kas sebesar nilai nominal. Sebagai kesimpulan, pengelolaan liabilitas jangka panjang melibatkan 3 aspek utama. Pertama, aspek strategis, di mana liabilitas jangka panjang berfungsi sebagai alat financial leverage untuk memperluas kapasitas tanpa mendilusi atau mengurangi kepemilikan saham. Kedua, aspek valuasi, di mana nilai instrumen utang sangat dipengaruhi oleh respon pasar terhadap nilai waktu uang. Ketiga, aspek realitas akuntansi, di mana penggunaan metode suku bunga efektif memastikan bahwa beban pinjaman disajikan secara akurat dalam laporan keuangan melalui proses amortisasi yang sistematis hingga jatuh tempo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.